Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Menurut laporan Nicolo Sira, AS Roma akan mempermanenkan status Daniel Malen dari Aston Villa FC. Kesepakatan disebut tercapai dengan nilai sekitar 25 juta euro, dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Keputusan ini dinilai logis mengingat kontribusi impresif Malen musim ini di Serie A, dengan catatan 11 gol, 1 assist, 14 pertandingan. Produktivitas tersebut menjadikan Malen sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam menjaga asa Roma menuju zona Liga Champions. Roma tidak hanya mengamankan seorang penyerang, mereka mengamankan fondasi lini serang untuk masa depan. Roma mengalami cedera otot lagi. Celik terpaksa keluar lapangan saat pertandingan melawan Bologna karena masalah pada otot flexor di kaki kanannya. Kondisinya akan segera dievaluasi, tetapi cedera ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pertandingan-pertandingan mendatangnya. Namun, kabar menggembirakan akhirnya datang dari ruang perawatan. Menurut Corriere dello Sport, Manu Kone dan Artem Dovbyk siap kembali ke tim, keduanya diharapkan untuk melanjutkan latihan bersama rekan-rekan setim mereka pada pertengahan pekan, dengan tujuan untuk dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan tanggal 4 Mei melawan Fiorentina. Evan Dika adalah salah satu pemain terbaik di lapangan dalam kemenangan Roma 2-0 atas Bologna pada hari Sabtu. Bek asal Pantai Gading itu sangat piawai dalam membaca pertahanan lawan dan memblokir serangan para penyerang Italiano, yang kesulitan menciptakan ancaman nyata. Bek kelahiran 1999 ini, yang datang dengan status bebas transfer, telah meningkatkan nilai pasarnya dengan penampilan yang solid, memberikan 1 assist untuk Giallorossi, yang perlu mendapatkan keuntungan modal sebelum tanggal 30 Juni. Minat dari klub-klub Eropa pun tak kurang. Evan Dika mengumumkan di Instagram bahwa ia akan mengelola masa depannya sendiri. Bek Giallorossi itu telah berpisah dengan agensi yang menangani kepentingannya. Kabar ini bisa berdampak pada bursa transfernya dan, akibatnya, juga pada Roma, yang bisa saja mengorbankannya demi keuntungan modal. Bek kelahiran 1999 itu ingin memberitahu semua orang melalui foto di media sosialnya dengan keterangan berikut, "Saya ingin memberitahu Anda bahwa, setelah berakhirnya kerja sama saya dengan mantan agen saya Michael Necho dan perusahaannya AMS Consulting, kami sekarang melanjutkan aktivitas profesional kami secara terpisah. Mulai sekarang, saya akan mengelola karir profesional saya sendiri." Setelah menyambut kembalinya Wesley dan Dybala ke tim selama pertandingan tandang yang dimenangkan di Bologna, Gianpiero Gasperini ingin 2 pemain kunci lainnya kembali untuk pertandingan pada hari Senin, tanggal 4 Mei pukul 20.45 di Olimpico melawan Fiorentina asuhan Vanoli. Menurut Il Corriere dello Sport, pelatih kelahiran Grugliasco itu berharap dapat melihat Manu Kone dan Artem Dovbyk kembali ke dalam skuad. Tim akan berlatih pagi ini di Trigoria, diikuti dengan istirahat selama 2 hari sebelum berkumpul kembali di Pusat Olahraga Fulvio Bernardini pada Rabu pagi. Pada tanggal tersebut, gelandang Prancis dan striker Ukraina itu harus kembali berlatih bersama tim untuk setidaknya mengamankan panggilan untuk pertandingan melawan Fiorentina. Kondisi Celik, yang digantikan pada babak pertama melawan Bologna, masih perlu dievaluasi. Bek sayap Turki itu mengalami masalah otot pada flexor kanannya, dan kondisinya akan dinilai lebih detail dalam beberapa jam mendatang. Roma asuhan Gasperini melakukan upaya terakhir, memperkecil selisih poin dengan Juventus menjadi 2 poin di putaran terakhir musim ini. Giallorossi kembali meraih kemenangan di laga tandang, mengalahkan Bologna 2-0, sementara tim asuhan Luciano Spalletti bermain imbang 0-0 melawan AC Milan.
Dengan 4 pertandingan tersisa di Liga, tim asal Roma ini tertinggal 3 poin dari Bianconeri yang berada di posisi keempat, berdasarkan rekor head-to-head melawan mereka. Singkatnya, tetap sulit bagi Roma untuk kembali ke Liga Champions, terutama mengingat Como memiliki poin yang sama tetapi unggul dalam selisih gol keseluruhan. Sementara itu, Gasperini tidak mengalami cedera pemain. Setelah Dybala dan Wesley, pelatih Giallorossi akan kembali bekerja sama dengan Manu Kone. Gasperini juga akan dapat mengandalkan Manu Kone lagi menjelang 4 pertandingan terakhir Serie A. Gelandang asal Prancis itu absen sejak tanggal 19 Maret karena cedera paha. Pengelolaan gelandang kelahiran 2001 itu telah menjadi topik diskusi antara pelatih kelahiran Grugliasco dan Ranieri. Kone akan kembali berlatih minggu ini untuk mengamankan panggilan ke pertandingan melawan Fiorentina dan kemungkinan akan menggantikan Pisili, menurut La Gazzetta dello Sport. Ini adalah kembalian penting bagi Roma, mengingat absennya El Ainaoui yang diskors setelah menerima kartu kuning saat melawan Bologna. Hanya Pellegrini dan Dovbyk yang masih berada dalam daftar pemain cedera. Salah satu nama yang berpotensi menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas mendatang adalah pemain sayap Atalanta, Lorenzo Bernasconi. Lahir pada tahun 2003, bek ini menggemparkan pasar transfer dengan musim yang mengesankan di Atalanta, dan menjadi salah satu pemain sayap paling berbakat di Liga Italia. Juventus, yang selalu tertarik untuk memanfaatkan bakat-bakat muda ini, mengincarnya untuk musim depan, tetapi namanya juga telah menjadi subjek minat yang signifikan di masa lalu. Pada bulan Januari, Gian Piero Gasperini secara eksplisit menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Roma. Giallorossi mengajukan tawaran konkret, 15 juta euro ditambah bonus, tetapi keluarga Perkasi menolak kesepakatan tersebut. Kini, di bulan Juni, Roma bisa mencoba serangan baru, tetapi banyak hal akan bergantung pada siapa yang akan memimpin klub Giallorossi, mengingat situasi manajemen masih belum jelas. Namun, Juventus bisa berada di posisi terdepan untuk mendapatkan talenta muda tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran perwakilan Juventus tadi malam di semifinal Coppa Italia melawan Lazio, di mana ia berkesempatan mengamati Bernasconi dari dekat. Untuk merebut pemain dari Atalanta, permintaan klub Bergamo itu jelas, seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, mereka membutuhkan setidaknya 25 juta euro. Oleh karena itu, persaingan transfer untuk masa depan Bernasconi dipastikan akan memanas dalam beberapa bulan mendatang.